Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul karakteristik pembelajaran akidah akhlak. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama Putri Hema Malini, yang kedua Sofia Pratiwi, dan yang ketiga Farizta Harli Iwalfat. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran akidah akhlak. Pertama-tama yang terhormat Pak Eko Samiaji, MPD, selaku pengampu mata kuliah akidah akhlak, dan teman-teman semua yang kami sayangi. Baiklah, di sini kami yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian akidah akhlak. Menurut bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu aqoda, aqadan, dan yaqidu. Artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Sedangkan akidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh badai subhat atau keraguan-raguan. Kata akhlak juga berasal dari bahasa Arab, yaitu kholako atau jamaknya akhlako, yang artinya tingkah laku, perangai, tabiat, watak, moral, dan budi pekerti. Dasar akidah akhlak adalah ajaran Islam itu sendiri yang merupakan sumber-sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dasar akidah akhlak yang kedua bagi seorang muslim adalah Al-Hadis dan atau sunnah Rasul. Pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan merealisasikan dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan. Selanjutnya, fungsi akidah akhlak. Yang pertama, penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Jadi artinya di sini dalam mempelajari akidah akhlak ini mengajari perilaku-perilaku atau sebagai pedoman lah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. Selain itu, pengembangan materi ini juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini juga sangat berpengaruh kepada peserta didik, yang mana akidah akhlak ini telah ditanamkan terlebih dahulu di lingkungan keluarga. Selanjutnya yang ketiga, penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui akidah akhlak. Yang keempat, perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan belajarnya akidah akhlak ini, kita sebagai guru misalnya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinannya, dalam pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kebiasaan dia itu gimana. Selanjutnya, pencegahan peserta didik dari hal-hal yang negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari. Jadi dengan pembekalan materi akidah akhlak ini juga akan memberikan wawasan yang luas untuk anak agar dapat melihat mana sih budaya yang
yang baik akan diambil gitu. Misalnya dari budaya asing kan misalnya ada yang tidak dapat diambil atau yang negatif, pasti akan dihindari. Dan selanjutnya pengajaran tentang informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak serta sistem dan fungsionalnya. Selanjutnya penyaluran peserta didik untuk mendalami akidah akhlak pada jenjang pembelajaran yang lebih tinggi. Karakteristik akidah dan akhlak. Yang pertama, pembelajaran akidah dan akhlak merupakan materi yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Prinsip-prinsip dasar akidah adalah keimanan dan keyakinan yang tersimpul dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa atau hati manusia yang diperkuat dengan dalil-dalil naqli, akli, dan wijdani atau perasaan halus dalam meyakini dan mewujudkan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Selanjutnya, materi akidah dan akhlak merupakan salah satu rumpun materi pembelajaran agama di madrasah. Al-Quran, hadis, akidah akhlak, syariah atau fikih, ibadah, muamalah, dan sejarah kebudayaan Islam. Materi akidah dan akhlak menekankan keutuhan dan keterpaduan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku, atau lebih menekankan pembentukan ranah efektif dan psikomotorik yang dilandasi oleh ranah kognitif. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.